Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Farida Dwi Fitri dengan NPM 2476302028. Saya dari kelas TRKJJ 4A. Di sini saya akan menjelaskan proses perhitungan dari final tugas kelompok saya, yaitu pekerjaan desain abutmen jembatan tipe gravitasi batu kali. Ini merupakan tugas individu dari mata kuliah konstruksi jembatan 1. Oke, kita mulai saja. Di sini kita memiliki datanya. Data berat jenisnya sudah ada, searching slotnya juga sudah ada. Kemudian properties tanahnya, yang sudut geser dalamnya juga sudah ada, berat jenis tanah ada, berat jenis tanah timbunan ada, terus kohesi tanahnya juga sudah ada, nilai KA dan KP juga sudah ada. Itu kita didapat dari soal. Berikut adalah pradimensi abutmen yang kita hitung sebelumnya. Nah, kita dapat data hanya 3,4 meter. ini kita dapat dari data yang pembagian kelompok. Kemudian timbunan tanah di depan abutmen yang 0,57 itu kita dapat dari 1/6 dikali H, dapatlah 0,57 meter. Kemudian panjang abutmennya juga didapat dari nilai data soal, itu 7 meter. Kemudian ini kita masukkan ke dalam sini semua ya. H2 nya itu kita dapat 2,9, yaitu H besar dikurang 0,5, seperti contoh yang diberikan oleh dosen. Kemudian B-nya itu 1/2 dikali H, dapatlah 1,7 meter. Kemudian B1 nya 1/2 dari nilai D per H1 ini. Nilai B2 sebuah syarat, jadi 0,4 meter ditambah 0,3 meter jadinya 0,7 meter. T girdernya 0,75. Oke. Kita lanjut ke berat sendiri abutmen. Di sini kita W1-nya kita langsung masukkan saja lebarnya, tingginya, panjangnya, ini semua dikalikan, hasilnya segini. Kemudian untuk gayanya ini tinggal volume dari setiap U ini kita kalikan dengan BJ-nya 21 kN per meter kubik. Hasilnya dapat ini sekian. Ini semua caranya sama, hasil sekian, terus ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan dari W1 sampai W4. Kemudian untuk lengan momen itu ini X1, X2, X3, X4. Itu caranya mencarinya setengah. Untuk X1 caranya setengah dikali alas W1, berarti kan 1,7 ya. Kalau yang untuk X2 setengah kali alas W2 plus B1. Caranya sama saja kayak tadi. Ini kalau alas W2 ya bagian sini, terus ditambah B1. B1 nya ini 0,285. Untuk berikutnya, kalau untuk yang X3 setengah kali alas W3 plus alas W2 plus B1, hasilnya sekian. Untuk X4 1/3 kali alas W4 plus alas W2 plus B1, hasilnya sekian. Kemudian bagian momennya ini adalah ini K42 ini dikali dengan lengan momen yang X yang ini, hasilnya segini. Kemudian bawahnya lagi sama saja, yang ini dikali ini, bawahnya lagi sama caranya. Kemudian yang ini dijumlahkan, dapatlah sigma MW. Kemudian untuk gaya yang bekerja ini, untuk nilai PA yaitu tekanan tanah aktif, itu rumusnya 1/2 kali KA kali gamma sat dikali H besar pangkat 2 dikali P abutmen, hasilnya sekian. Kemudian PS nya juga rumusnya ini, hasilnya sekian. Karena tekanan pasifnya hasil ini
hasil sekian. Kalau PU per Q itu kita sama ratakan karena given. Itu bisa dilihat kita pakai rumusnya. Kemudian untuk lengan momen yang ini, momen yang ini itu kita Y2 nya itu sepertiga dari H, hasil sekian, seperdua dari H hasil sekian, Y3 nya sekian, X5 nya sekian. Nah, hasil ini momen kilonewton per meter ini adalah gaya dikali lengan momennya, jarak yang Y. Kalau yang tadi jarak yang X, sekarang kita mencari lengan momen jarak yang Y. Hasilnya sama, yang X1 juga gaya dikali lengan momen Y, yang ini juga. Kemudian kalau yang ini dikali yang lengan momen X karena dia notasinya adalah X5. Kemudian sigma P aktif itu adalah gaya dari PA ditambah dengan gaya dari PS. Kemudian untuk sigma P pasif itu adalah hasil dari tekanan tanah pasif yang ini, sama saja yang ini ya. Terus kalau sigma PU itu dari PU per Q, ini hasilnya sama saja. Kemudian yang ini untuk sigma MP aktif itu adalah hasil dari ini Y1, momen Y1 ditambah momen Y2 ya. Kemudian sigma MP pasif ini hasil dari yang Y3. Kemudian yang sigma MPU itu hasil yang dari X5 begitu. Kemudian kita lanjut ke stabilitas abutment. Oke ya, ini diagram-diagramnya. Stabilitas abutment. Yang pertama kita cari adalah SF guling atau overturning, yaitu sigma MR. Hasil ini didapat dari PU, sigma MPU ditambah sigma MW, kemudian ditambah sigma MP pasif. Itu hasilnya 1702,63. Kemudian ini sigma MOV nya itu hasil dari PA ditambah PS. Nah, hasil sigma MR dibagi sigma MOV itu hasilnya adalah 3,5. Itu lebih besar dari 2 syaratnya. Lebih besar dari 2 itu desainnya oke. Kemudian untuk SF geser slide atau sliding itu rumusnya ya seperti ini. Kita menghitungnya dalam radian, yaitu C nilai kohesinya 0 dikali dengan B kita itu B kita 1,7 meter. Kemudian kita ditambah dengan K47 itu adalah nilai sigma W, kemudian ditambah dengan K62 ini nilai sigma PU, terus dikali dengan tan dari ini nilai sudut geser kita itu 35 derajat. Hasilnya itu jadinya 1620,06. Kemudian hasil itu ditambah dengan P pasif, sigma P pasif, hasilnya jadi sekian. Nah, untuk sigma FD itu adalah sigma P aktif. Setelah itu sigma FR dibagi sigma FD hasilnya adalah 4,08. Itu lebih besar dari syarat, yaitu 1,5. Jadi hasil desain ini oke. Nah, untuk SF daya dukung atau bearing capacity itu kita juga buat tabelnya agar mempermudah. Ini nilai sudut gesernya, B-nya ada F-nya, C-nya NC, NQ, N gamma, dan gamma-nya ditaruh di sini. Kemudian kita menghitung Q ultimate-nya dulu dengan sudut geser lebih besar dari 28 derajat. Nah, rumusnya C dikali NC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah
0,5 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Nah, kita sudah menemukan hasilnya ini. Kemudian berat abutmennya, A total, L tapak abutmen, QL juga kita dapatkan. Untuk sigma V atau berat abutmen itu sigma W ditambah sigma PU. Nah, itu hasilnya adalah sekian. Ini berat abutmen atau sigma V. Kemudian QL itu adalah ini berat abutmennya ini dibagi dengan A total, hasilnya dapat sekian, 165,62 kN per meter persegi. Nah, Q ultimate ini kita ini dapat dari sini tadi kita hitung, terus ini kita taruh di sini QL. Nah, hasil SF daya dukungnya itu adalah Q ultimate dibagi dengan QL. Nah, hasilnya sekian, 6,18, itu lebih besar dari 3, syaratnya 3. Jadi hasil desainnya oke. Segitu saja dari proses perhitungannya dari saya. Nah, ini merupakan gambar-gambar diagramnya. Oke, terima kasih. Berikut adalah tugas individu yang diminta. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.